Puji akan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya ucapkan selamat sore, selamat kita bersama-sama berbakti di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mulai ibadah kita. Saya undang seluruh sidang jemaat Allah untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk kita menghadap kehadirat Allah, karena Allah yang sudah memelihara di dalam kehidupan kita. Agung dan mulialah Tuhan kita, yang patut kita puji, kita sembah pada sore hari ini. Agung dan mulialah Tuhanku, besar perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu. Ku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Agung dan mulialah Tuhan, Kau yang kuasa, dan mulialah Tuhanku. Sama besar perbuatan tangan-Mu, amin, haleluya, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, sempurna kasih Bapa, purnalah perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, puja Engkau seumur hidupku. Mari sembah Engkau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, Engkau mulia, amin, haleluya, agung Allah dan mulia. Ayo kita sembah pada sore hari ini. Agung dan mulialah Tuhanku, haleluya. Maha besar perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Allah yang agung, agung dan mulialah Tuhanku, sempurna perbuatan tangan-Mu Bapa, perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Mari sembah
sembah, mari sembah. Sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus, Kau Tuhan. Amin. Mari sembah, sembah. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Allah yang ajaib. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Haleluya, 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 haleluya. Allah yang ajaib, Allah yang sempurna untuk patut kita sembah, kita puji pada sore hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa akan segala kasih dan kemurahan yang Allah sudah limpahkan di dalam kehidupan kami. Anugerah yang Allah sudah berikan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Allah sudah memelihara kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Semua hanya karena kasih kemurahan yang dari Engkau. Terima kasih Yesus. Kiranya layakkan kami, kuduskan kami untuk sore hari ini Tuhan. Untuk kami boleh berbakti, memuji dan membesarkan akan nama Engkau. Kiranya kuduskan setiap pribadi kami, lepas pribadi, hati kami. Kiranya Allah yang mengetahui setiap kedatangan kami pribadi, lepas pribadi ya Bapa. Karena Engkau Allah yang agung, yang Allah yang mulia, yang patut kami sembah dan kami puji. Kiranya Tuhan yang memimpin kami dalam ibadah sore hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Berkati kami para pelayan-pelayan Engkau, berkati kami seluruh sidang jemaat Engkau yang sudah hadir maupun yang tiada sempat hadir sore hari ini, seperti Allah sudah memberkati kami. Terima kasih Bapa. Kiranya Allah boleh mengampuni segala ketidaktaatan kami sepanjang hari ini, ketidakmampuan kami, semua ucap bibir kami, tingkah laku kami yang tiada layak di hadirat Engkau. Allah boleh ampuni sehingga sore hari ini kami benar-benar boleh layak untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Semua kasih kami serahkan hanya di dalam satu iman percaya kami bahwa Allah memimpin kami, Roh Kudus pimpin kami sore hari ini di dalam ibadah kami hingga akhir. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ada sukacita? Haleluya. Girang-girang ada girang. Suka-suka ada suka besar, girang-girang ada girang besar. Suka-suka ada suka besar, Yesus lahir, Yesus Raja, Yesus lahir, Yesus Raja. Suka-suka ada suka besar, girang-girang ada girang besar. Suka-suka ada suka besar, Yesus lahir, Yesus Raja, Yesus lahir, Yesus Raja. Girang-girang ada girang besar, suka-suka ada suka besar. Amin. Ada girang besar, suka-suka ada suka besar, Yesus lahir, Yesus Raja, Yesus lahir, Yesus Raja. Sekali lagi, girang-girang ada girang besar, suka-suka ada suka besar. Girang-girang ada girang besar, suka-suka ada suka besar. Yesus lahir di dalam kehidupan kita.
Yesus lahir, Yesus Raja, Yesus lahir, Yesus Raja. Puji akan nama Tuhan. Kita akan sambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah Yesus senantiasa lahir di dalam kehidupan kita, terlebih ada di dalam hati kita. Mungkin ada kesaksian. Kita tunggu dengan satu pujian, hati kita penuh nyanyian. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, saya undang bagi berdiri. Hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Raja, Dia adalah Tuhan, namanya Yesus, Yesus, Yesus. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja, men. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Silakan duduk. Puji akan nama Tuhan, kita adalah anak-anak raja yang patut bersyukur. Kita sebagai anaknya Pak Lurah saja mungkin kita akan merasa bangga, apalagi kita menjadi anak-anak raja. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhannya sudah memilih di dalam kehidupan kita. Langsung saja Gur Kampenita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Puji akan nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Puji akan kita, Yesuslah yang melepaskan segala jalan dalam kehidupan kita, yang menyertai setiap langkah hidup kita. Puji akan nama Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk firman Allah. Dan kiranya puji-pujian tidak kami panjang lebarkan lagi. Saya undang seluruh sidang jemaat Allah untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk firman-Nya. Kiranya firman Allah boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita, menjadi terang di dalam kehidupan kita, dan boleh memperbaharui setiap langkah hidup kita. Bahwa tidak ada yang tersembunyi kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Haleluya. Tak tersembunyi kuasa. Tersembunyi kuasa Allah. Amen. Haleluya. Kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi kuasa, tak tersembunyi kuasa Allah. Amen. Kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa. Tidak akan tersembunyi kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Tersembunyi kuasa Allah. Amen. Kalau lain ditolong, saya juga. Tidak tersembunyi kuasa Allah bagi kita, bagi orang-orang yang percaya. Kalau yang lain boleh ditolong, kita percaya Allah pasti menolong di dalam kehidupan kita. Kuasa Allah yang luar biasa di dalam hidup kita. Haleluya, kuasanya nyata di dalam hidup kita. Amin, amin. Tangan Allah terbuka menantikan kuasa Allah menanti di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tangannya terbuka menunggulah, haleluya, tak tersembunyi kuasa. Amin, amin, haleluya. Tidak pernah tersembunyi kuasanya bagi kita.
Tangan Allah senantiasa terbuka untuk kita yang mau berseru berharap hanya kepada Dia. Haleluya, 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 haleluya. Kita akan bersama masuk di dalam doa untuk firman-Nya. Nanti Mbak Iis Nurhayati pimpin di dalam doa. Kepada hambanya kami serahkan. Bapa kami dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, bersyukur saat sore hari ini kalau kami ada hanya oleh karena kemurahan Engkau, hanya oleh karena kasih Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berkumpul saat ini memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah puji-pujian kami boleh berbau dupa harum di hadirat Engkau Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang bibit pujian, baik musik, baik semua yang ambil bagian saat sore hari ini dalam pelayanan. Sebentar kami akan terima firman-Mu. Biarlah kami siapkan tanah hati kami. Biarlah Tuhan kami mau ditanam dengan benih firman-Mu. Biarlah firman-Mu tumbuh di dalam hati kami, dalam hidup kami, supaya kami boleh mengaplikasikan dalam hidup kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menasihati kami. Biarlah sesuai dengan firman-Mu kami boleh hidup ya Bapa. Kami mau serahkan selanjutnya ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat petang, selamat beribadah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan dalam ibadah tengah minggu pada petang hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan kembali belajar firman Tuhan. Kalau selama bulan Desember ini kita belajar tentang kelahiran Yesus, kita telah belajar melalui kehidupan Maria, kehidupan Yesus sendiri, kehidupan orang-orang Majus, maupun juga kita belajar kehidupan Herodes, dan juga segala peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam peristiwa Natal yang tercatat dalam Alkitab. Dan pada petang hari ini kita belajar tentang satu golongan yang terlibat dalam peristiwa kelahiran Yesus, yaitu para imam dan ahli Taurat. Saya beri judul firman Tuhan petang hari ini, Sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus. Kita buka dalam Injil Matius pasal yang kedua. Kita baca mulai ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Injil Matius 2 ayat 3 sampai yang ke-6. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Ya. Ini adalah golongan yang diminta oleh Raja Herodes ketika Herodes mendapatkan kabar dari orang-orang Majus tentang seorang bayi yang baru dilahirkan, dan orang Majus menyebutnya sebagai raja orang Yahudi. Ya. Ketika Herodes mendengar hal ini, walaupun yang pertama dia terkejut, dia melakukan suatu langkah yang lain dengan memanggil para imam dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Herodes tidak mengenal Allah.
Herodes tidak mengerti hukum Taurat. Herodes tidak mengerti tentang firman Allah dan kebenarannya. Namun dia memanggil para imam kepala, para imam kepala, pemimpin-pemimpin, pemuka-pemuka agama orang Yahudi serta ahli Taurat bangsa Yahudi. Di sini ialah guru-guru, pengajar-pengajar Taurat kepada orang-orang Yahudi. Kalau kita buka dalam sejenak, kita lihat dalam Maleakhi 2 ayat yang ke-7. Maleakhi 2 ayat yang ke-7. Di sini dikatakan Maleakhi 2 ayat yang ke-7, sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Jadi para ahli Taurat, imam kepala ini bukan sembarangan orang, saudara. Sebab untuk melakukan atau menerima jabatan sebagai imam dan ahli Taurat harus melewati berbagai macam tahapan. Harus melewati berbagai macam didikan-didikan. Maka benar Paulus menyebut dalam suatu kesaksian hidupnya bahwa dia ini berasal dari mazhab atau pengajaran orang Yahudi yang paling keras. Sebab apa? Mereka memegang teguh Taurat Musa. Taurat Musa kita tahu ada 5 Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Mereka berpegang teguh akan itu. Dan mereka menurut sejarah menurut catatan-catatannya ada, mereka harus menghafal. Serta meletakkannya itu di dahi mereka dalam suatu kotak, kotak kecil diikatkan di dahinya dan juga di pergelangan tangannya. Itu pun perintah Tuhan untuk disampaikan kepada orang-orang Yahudi mengenai Taurat. Nah, dalam kitab Maleakhi bahwa bibir seorang imam memelihara pengetahuan. Jadi mereka harus memiliki banyak pengetahuan tentang hukum Taurat. Sebab ketika mereka memelihara pengetahuan, orang akan mencari pengajaran dari mulutnya. Dalam kita kembali ke kitab Matius, Herodes sebagai orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada firman Allah, mengumpulkan mereka. Kalau dalam kitab Maleakhi, Herodes bisa disebut sebagai orang lain yang datang mencari pengajaran, mencari pengetahuan tentang kelahiran Mesias. Setelah mereka berkumpul, Herodes meminta keterangan dari mereka, meminta penjelasan, meminta dari mereka apakah benar demikian terjadi bahwa Herodes ini sudah menyebut itu Mesias akan dilahirkan. Karena mereka mengetahui kitab Taurat, bahkan seluruh kitab Perjanjian Lama, mereka tahu. Maka dari pengetahuan yang mereka miliki, mereka sampaikan dengan bibir mereka bahwa di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Mengutip pernyataan dalam Mika pasal 5 ayat yang pertama, mereka harus tahu akan hal ini. Mereka harus mengerti tentang nubuatan-nubuatan, perkataan-perkataan para nabi tentang datangnya Mesias. Sehingga ketika ada pertanyaan datang, mereka mampu memberikan jawaban.
Dan ketika Herodes, di mana Mesias itu dilahirkan? Di Bethlehem di tanah Yudea. Ya, saudara dapat membaca dalam Mika 5 ayat yang pertama, bahwa di Bethlehem Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah banyak belajar tentang Herodes ya. Bahwa Herodes ini digambarkan sebagai pribadi iblis. Sebagai pribadi kuasa kegelapan. Ketika iblis mencobai Yesus, apa yang dipakai oleh iblis? Apa saudara? Firman Tuhan. Jadi iblis tahu tentang firman Tuhan. Tetapi sama seperti Herodes, mereka bertanya tentang firman Tuhan. Herodes ingin tahu tentang Allah, tentang Mesias, tentang firman Tuhan, mengambil pemuka agama. Namun sejatinya Herodes tidak mau tahu tentang firman Tuhan. Hanya sekedar tanya, namun tidak mau percaya akan firman Tuhan. Iblis tahu ketika mencoba Yesus, dia pakai firman Tuhan. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Namun apakah iblis percaya akan firman Tuhan? Apakah iblis beriman akan firman Tuhan? Ya, tidak. Apakah Herodes sama ketika mengumpulkan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Saudara membaca ayat yang ke-7. Padahal ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama sudah menjelaskan dengan detail. Tapi apa yang dilakukan Herodes? Dia panggil para majus dan bertanya lebih teliti dari para majus. Hanya sekedar ingin tahu saja, tetapi tidak ada iman di dalamnya. Ya. Kalau dalam suasana Natal ini banyak orang nanti akan bertanya kepada kita, apakah benar Yesus itu lahir? Apakah benar perayaan Natal itu demikian adanya atau sama dengan penyembahan kafir? Penyembahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ya. Sekarang bukan lagi mengenai tanggalnya 25 Desember, bukan lagi. Tetapi yang dipertanyakan tentang kelahiran Yesus. Ya. Apakah benar demikian terjadi? Apakah sesuai fakta, sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya? Atau sepertinya kok sama dengan penyembahan-penyembahan yang lain? Itu nanti pertanyaan-pertanyaannya akan dilontarkan kepada kita. Dan sesungguhnya ketika kita memberikan jawaban sesuai dengan fakta sejarah maupun sesuai dengan fakta Alkitab, mereka sejatinya tidak ingin tahu tentang kebenaran itu. Yang ada tetap menolaknya, tetap membantahnya. Walaupun sudah dijelaskan dengan bukti-bukti yang detail, itu pekerjaan kuasa gelap, kuasa iblis. Ya, namun tetap kita harus memberikan pertanggungan jawab tentang iman kita. Ya. Nah, kita kembali kepada ahli Taurat, saudara. Ahli Taurat tahu persis tentang kedatangan Mesias Yesus Kristus. Bahkan secara detail waktu-waktunya, tempatnya, gelar apa yang akan diperolehnya, disebutkan siapa saja, siapakah Yesus itu. Dalam Yesaya dia Allah yang perkasa, penasihat yang ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Para ahli Taurat tahu, mengerti. Namun kita mau belajar bahwa ahli Taurat pun ternyata hanya tahu firman Tuhan. Pengetahuannya banyak tentang firman Tuhan.
dengan detail, dengan cermat, dengan teliti meneliti hukum Musa. Namun Paulus katakan, tetap ada selubung yang menyelubungi mereka. Sehingga walaupun mereka tahu akan firman Tuhan, tahu tentang Yesus yang adalah Mesias Juru Selamat, yang akan menghakimi, yang akan mengampuni, yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa. Namun sejatinya mereka menolak Mesias itu. Mereka menolak firman Tuhan yang mereka pelajari. Karena mereka tahu Yesus adalah firman Tuhan. Tapi mereka menolak itu. Mereka belajar firman tapi menolak. Jadi firman Tuhan hanya sebagai pengetahuan saja. Bukan untuk dihidupi. Bukan untuk menghidupi firman. Nyatanya dalam pelayanan Yesus, siapa yang menentang pelayanan Yesus? Imam kepala dan ahli Taurat. Siapa yang memprovokasi orang-orang untuk menyalibkan Yesus? Imam kepala dan ahli Taurat. Mereka tahu. Tidaklah salah saudara saya dan saudara memiliki pengetahuan yang banyak akan firman Tuhan. Kalau dalam pelajaran teologi, saya belum pernah sekolah teologi, namun saya belajar sedikit-sedikit. Salah satu moto atau kata-kata bijak yang harus dimeteraikan para ahli teologi, semakin banyak engkau mengetahui tentang ilmu teologi, semakin serupa engkau harus seperti Yesus. Harus semakin serupa dengan Yesus. Jadi bukan hanya sekedar ilmunya banyak, tapi tidak serupa dengan Yesus. Tidak serupa dengan ilmu yang dipelajari. Tidak serupa dengan apa yang firman Tuhan katakan. Jangan hanya sampai pada pengetahuan saja. Melainkan kita mau seperti apa yang Yesus katakan. Biarlah firman-Ku tinggal dalammu dan engkau tinggal dalam firman-Ku. Maka apa saja yang engkau akan minta diberikannya kepadamu. Maka demikianlah Bapa dipermuliakan di dalammu. Ahli-ahli Taurat hanya sampai kepada tahu saja. Hanya sebagai pengetahuan saja. Namun iman mereka menolak. Iman mereka tidak setuju. Bahkan Mesias lahir pun para ahli Taurat dan imam-imam kepala tidak menaruh penyembahan kepada Yesus. Berbeda dengan para Majus yang ada. Dengan kebenaran sendiri. Kebenaran dari Tuhan sendiri yang menuntun mereka untuk menemukan kebenaran dalam Yesus. Sehingga ketika mereka melihat Yesus, bertemu dengan Yesus, hal pertama yang mereka lakukan, sujud menyembah, menyambut Yesus. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi tidak menyambut Yesus. Padahal mereka tahu persis siapa Yesus. Herodes tahu bahwa dia menyebutkan dia itu Mesias. Ahli Taurat berkata, karena demikianlah ada tertulis, mereka tahu. Dia itu Mesias yang mereka nanti-nantikan selama ini dalam pergumulan mereka. Untuk membebaskan bangsa mereka dari penjajahan Romawi pada waktu itu. Namun kenapa ketika mereka sudah tahu ini Mesias yang dijanjikan itu, mengapa mereka menolak? Karena ada kekerasan hati. Paulus mencatat itu pun dari pengalaman Musa dalam hukum Taurat. Mereka sulit untuk menerima kebenaran karena ada selubung yang menutupi
mereka, yang menutupi hati mereka, yaitu kekerasan hati. Kekerasan hati untuk menolak Sang Yesus Juru Selamat. Nah, kalau kita kembalikan saudara, ahli Taurat dan orang Farisi, ini adalah orang-orang yang sudah tahu firman. Orang-orang Farisi, ahli Taurat ini, imam-imam kepala ini adalah orang-orang Yahudi. Yang firman Allah nyatakan dengan jelas sebagai bangsa pilihan Tuhan. Sekarang kita kembalikan dalam kehidupan saya dan saudara. Yang kita sudah tahu banyak firman Tuhan. Bahkan mungkin kita sudah mengerti firman Tuhan. Di momen Natal ini Tuhan mau kita memiliki hati yang terbuka. Tentang untuk kita menyambut kelahiran Yesus. Memang dia secara fisik lahir 2000 tahun lebih yang lalu. 2000 tahun lebih di masa lampau. Namun dia mau tetap lahir. Dia mau tetap ada dalam hati, dalam hidup orang-orang pilihannya yang memiliki keterbukaan hati untuk menyambut dia, sujud menyembah kepada dia lebih dari segala yang ada dalam persiapan-persiapan Natal. Makanya dari itu ketika kita melewati masa-masa menjelang Natal, itu benar-benar hati ini harus dijaga, saudara. Benar-benar hati ini harus dijaga. Karena akan ada banyak gesekan-gesekan, keributan-keributan, ketidaksetujuan, penolakan, dan lain sebagainya. Herodes menimbulkan kekacauan dalam peristiwa Natal. Ada orang-orang Kristen yang justru membuat kekacauan dalam peristiwa-peristiwa Natal. Yang seharusnya bersukacita menyambut kedatangan Yesus. Perihal-perihal kebutuhan-kebutuhan jasmani. 1 tahun sekali, tapi buat ribut. Buat ribut. Oke lah mungkin ada gesekan-gesekan, tetapi kita tetap jaga hati. Supaya Tuhan benar-benar kita menyambut dia, sujud menyembah dia. Lebih daripada segala apa yang ada. Sujud kepada Tuhan. Menyembah kepada Tuhan. Lebih banyak duduk di bawah kaki Yesus daripada mengeluh. Daripada sambat, pusing ini, pusing itu. Duduk di bawah kaki Yesus. Membuka persembahan yang terbaik seperti para majus, saudara. Enggak apa-apa kita enggak punya kemenyan emas dan mur, barang-barang yang mewah. Tapi sebelum mereka membuka peti harta karunnya dan memberikannya pada Yesus, mereka telah membuka hati terlebih dahulu para majus ini. Untuk sujud menyembah, menyambut dia. Maka setelah mereka menyembah, menyambut, memberikan yang terbaik pada Tuhan, mereka pulang dengan penuh sukacita. Ada perubahan hidup. Jangan sampai kita orang-orang yang percaya kita sudah Natal berpuluh-puluh tahun, tapi pancet naik. Atau malah semakin turun. Tidak ada perubahan. Kita mau belajar, saudara, berubah. Lebih melihat Yesus. Ya kita perlu ini, perlu itu, perlu ini, perlu itu. Selama kita percaya kepada dia, Tuhan pasti buka jalan. Saya yakin betul akan hal itu. Kesaksian hari Selasa kemarin, saudara. Istri saya bilang, besok kita cari sepatu buat anak-anak. Memang anak-anak saya tidak punya sepatu. Sepatunya 1 tahun cuma 1. Saya katakan kepada istri, uang kita belum cukup.
Hari Selasa persekutuan doa pemuda remaja, saya berdoa. Selain menyembah ya saya minta duit, jujur saja. Ketika Bapak Gembala mengangkat satu pujian, ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata aku percaya dan seterusnya. Tiba-tiba ada suara, apakah kamu percaya akan pertolonganku? Sampai saya berteriak, amin Tuhan, saya percaya. Saya percaya akan pertolonganmu. Besok aku pergi beli sepatu untuk anak-anakku. Sejak siang sampai malam saya enggak buka HP sama sekali. Ketika istri saya berkata seperti itu, saya menyembah, minta pertolongan Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Baru 8:30 malam saya buka HP, ada WA masuk. Om, aku minta nomor rekening. Dari siang jam 1 sampai 8:30 saya enggak HP, enggak buka WA, enggak apa. Baru 8:30 ketika anak-anak sudah tidur saya buka. Hari Selasa, Om, aku minta nomor rekening. Dari teman yang selama ini jarang chattingan, jarang ketemu, jarang apa, tiba-tiba WA minta nomor rekening. Dan besok pagi, Rebo pagi, ketika saya beres-beres aktivitas di rumah, ada kembali suara, cepat lihat HP-mu. Om, saya transfer, selamat Natal, semoga bermanfaat dan jadi berkat. Untuk apa kita sibuk? Saya percaya, Tuhan tolong. Itu kesaksian yang sangat menguatkan. Saya enggak menjawab istri saya macam-macam. Saya lebih memilih duduk di bawah kaki Yesus, datang doa pemuda remaja. Di situ ada pertolongan Tuhan. Dan Rebo kami bisa pergi cari sepatu untuk anak-anak. Ya kita sudah mengerti firman Tuhan lebih daripada kebutuhan jasmani. Kita mau buka hati kita untuk menyambut Yesus. Saya percaya ketika kita dalam suasana Natal ini, kita benar-benar mempersiapkan hati untuk menyambut Yesus. Saya sangat percaya apa yang menjadi keperluan kita, Tuhan sediakan. Tuhan cukupkan. Sehingga mendatangkan apa? Kemuliaan bagi nama Tuhan. Keagungan bagi nama Yesus. No problem, enggak masalah saudara pakai baju baru, sepatu baru, bermake up, rebonding, berkeriting. Ya. Mas Abed sudah mengikuti style yang baru, no problem, enggak apa-apa. Tapi lebih daripada itu, nanti tanggal 25 ada beberapa waktu yang masih bisa kita gunakan untuk mempersiapkan hati kita. Saya percaya masih ada waktu, mungkin saudara masih perlu ini itu untuk semua keperluan Natal. Mulai saat ini buka hati untuk Yesus, percaya pada Yesus. Jangan keraskan hati kita. Biar kita yang tahu firman, kita mengerti firman, kita hidupi firman itu. Kita yakini firman itu dan kita luaskan firman itu juga hidup dan tinggal dalam kita. Maka benar apa yang dikatakan Yesus. Apapun yang kamu minta, maka akan diberikan kepadamu. Saya kalau minta sama Tuhan jujur-jujuran saudara. Gak duit-duit ya saya minta sama Tuhan perlu duit. Itu saudara. Jadi fair, terbuka di hadapan Tuhan. Kalau saudara sekarang sudah tercukupkan semua, apa yang kita lakukan? Lebih memiliki hati yang bersyukur, berterima kasih. Tuhan buat lebih, Tuhan buat cukupkan semuanya. Yang masih bergumul untuk membeli ini, membeli itu menjelang Natal, lebih bersyukur, lebih yakin Tuhan sediakan. Macam-macam burung gagak akan Tuhan kirimkan.
Tuhan akan kirimkan. Tuhan akan sediakan. Ya, jangan kita seperti ahli Taurat dan orang Farisi yang memiliki kekerasan hati, menolak akan hal ini. Karena mungkin sudah banyak pengetahuan. Akhirnya pengetahuan itu hanya sekedar berlalu begitu saja. Kita sudah banyak belajar firman, jangan sampai itu hanya berlalu begitu saja. Tapi tetap tinggal. Dan kita bersyukur kita punya Roh Kudus yang Paulus katakan, ketika Roh Kudus itu diterima oleh orang percaya, maka selubung itu diangkat. Sekarang selubung yang menghalangi kita untuk tidak melihat kebesaran Allah, Tuhan sudah angkat. Ada Roh Kudus yang akan terus menuntun, membimbing kita dalam kebenarannya. Menuntun, membimbing kita untuk mempersiapkan seluruh hidup kita bagi kelahirannya atas hidup kita. Biar hati kita terbuka dengan bebas, dengan leluasa. Dan kita dapat beribadah merayakan Natal. Di masa-masa Natal ini, di suasana Natal bulan ini, kita benar-benar merasakan kehadiran Tuhan. Kehadiran Yesus atas hidup kita. Kalau Yesus sudah hadir, Yesus sudah memenuhi kehidupan kita. Kita memiliki kerendahan hati, tidak kekerasan hati. Maka sesuai pujian, aku anak raja, engkau anak raja. Dan kita buktikan benar-benar demikian terjadi. Jangan kita berkata di gereja aku anak raja, di luar kita lupa bahwa aku ini anak raja. Memang banyak masalah, banyak pergumulan, banyak hal yang harus kita hadapi, tantangan hidup, persoalan silih berganti. Tapi ingat, engkau anak raja dan anak tetap tinggal dalam dapat menikmati segala yang Tuhan sediakan. Ya. Ahli Taurat dan imam kepala tidak menikmati Mesias itu. Bahkan sampai sekarang ya saudara, di tembok ratapan sana yang bekas dinding Ka'bah Salomo yang berdiri suatu tempat ibadah yang lain. Itu ada dinding sisa di tepi barat. Bekas bangunan bait suci Salomo. Mereka selalu meratap. Menyelempit setiap surat di dinding ratapan. Mereka berdoa sambil pukul-pukul kepalanya di dinding. Doanya hanya satu, bukan minta mobil, bukan minta ini, jasmani mereka, tapi mereka minta supaya Mesias itu segera datang. Minta Mesias yang dijanjikan itu loh segera datang, segera datang, segera datang. Terus doanya sampai itu, intinya seperti itu. Kita meyakini Mesias sudah datang. Dan dialah Yesus Kristus itu yang akan beserta kita sampai segala kesudahan alam. Mari kita sambut dia dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang berterima kasih. Tidak seperti Herodes, biar dalam suasana Natal terjadi kesatuan, terjadi kekompakan. Apabila ada gesekan, ada ketidaksetujuan, mari kita sisihkan terlebih dahulu. Bukan berarti setelah Natal dilanjutkan kembali, bukan. Lebih daripada itu saudara, biar kita bebas, tenang, bersukacita. Saya percaya ketika kita terbuka, saya yakin ibadah dan perayaan Natal kita mendatangkan berkat bagi kita, bagi orang luar. Seperti tema
kesukaan bagi semua bangsa. Bagaimana semua bangsa bisa menikmati kesukaan, orang-orang luar bisa menikmati kesukaan, dimulai dari dalam kita yang terima kesukaan itu. Maka saya percaya itu akan terpancar keluar. Dan memang kita punya pergumulan yang besar supaya dalam setiap momen Natal kita selalu ada jiwa-jiwa yang dijamah oleh Tuhan. Doa kita bersama Natal di tempat ini seperti para Majus. Mereka orang yang di luar Tuhan. Namun ketika peristiwa Natal terjadi, mereka mengalami jamahan Tuhan. Jamahan dan lawatan Tuhan. Sehingga mereka datang menyembah kepada Yesus. Biar kita juga menjadi orang-orang sama seperti Maria, Yusuf, Elisabet, dan Zakaria, Simeon, dan Hana. Tokoh-tokoh yang pernah hidup dalam masa kegelapan di zaman Maleaki. Sampai menantikan kedatangan Yesus, mereka tetap beriman tentang Mesias yang lahir. Hanya segelintir orang saja itu yang dicatat, saudara. Simeon, Hana, Maria, Yusuf, Elisabet, dan Zakaria. Hanya segelintir orang saja yang tetap sangat beriman dari masa perjanjian lama, dari masa Taurat menuju kepada masa perjanjian baru, zaman kasih karunia. Mereka ini bertahan tentang suatu keyakinan akan kedatangan Mesias. Dan setelah Yesus lahir, bahkan masih dalam kandungan, Yesus dalam kandungan, Maria pergi kepada Elisabet. Elisabet berkata, hatiku bersukacita, bahkan bayi dalam kandunganku melonjak, serta penuh dengan Roh Kudus, karena ibu Tuhanku datang. Hanya melihat Maria, lebih daripada Maria, tapi Elisabet lebih melihat Yesus di dalam diri Maria. Simeon dan Hana ketika melihat Yesus diserahkan ke bait Allah, Simeon berdoa, biarlah hamba-Mu sekarang pergi dalam damai sejahtera, karena aku telah melihat keselamatan besar, sambil menggendong Yesus. Dan dia berkata, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjadi pedang dan lain sebagainya itu bagi mereka yang menolak dia. Ketika Hana melihat Yesus, dia bersukacita. Setelah menjadi janda dalam usia 84 tahun. Dalam usia 84 tahun pekerjaannya doa puasa. Dan ketika bertemu dengan Mesias, saya yakin salah satu dari doa puasanya ialah ingin bertemu dengan Mesias. Dan bertemu, Hana bersukacita. Maria dan Yusuf mengalami suatu pergumulan hebat, baik fisiknya maupun psikologisnya, kejiwaannya. Namun mereka tetap berpegang teguh pada kebenaran Allah. Dan mereka dipercayakan menjadi keluarga secara jasmani untuk memelihara Mesias Allah yang menjadi manusia. Sekarang kita telah menerima itu, kita bersyukur. Biar dalam keseharian kita pergi kemanapun dalam damai sejahtera. Bukan hanya mati seperti Simeon, pergi kemanapun kita dalam damai sejahtera Allah. Walaupun kita seperti Maria dan Yusuf ada tantangan pergumulan yang menyerang jiwa kita, menyerang pikiran kita, menyerang psikologis, apapun itu. Kita mau tetap berpegang seperti Maria dan Yusuf. Bahwa Tuhan punya rencana indah dalam hidup kita untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Selamat menyongsong Natal, maju terus dalam Tuhan. Mari kita berdiri sama-sama. Apakah ada lagu seorang anak telah lahir untuk kita? Seorang anak telah lahir untuk kita. Oh, kalau tidak ada, kita angkat satu pujian. Dia sungguh indah, dia Yesus. Dia ajaib,
Dia mulia, Dia agung, Dia sungguh indah, Dia Yesus. Haleluya. Terima kasih. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Amin. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya, amin, haleluya. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Terima kasih Tuhan. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku, Dia mencintai saya dan saudara, dan ampuniku, ampuni kami Tuhan, ampuni. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, haleluya. Bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia
haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Arinowo berdoa, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Tuhan Bapa kami yang di surga, Bapa yang dikenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kasih ya Tuhan atas berkat firman-Mu yang sudah kami terima bersama sidang jemaat yang hadir pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami tetap sambut kebenaran firman-Mu ya Tuhan dengan kesungguhan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berkati lewat firman-Mu ini, jadikan firman-Mu kekuatan kami dan menjalankan kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati semakin hari, semakin hari lagi ya Tuhan ya Tuhan. Kami serahkan semuanya kehidupan kami, serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Firman-Mu bagi berita dalam jalan kami, di dalam kami. Terima kasih Yesus, kami serahkan semuanya doa kami, permohonan kami, ucapan syukur kami ini kami alaskan satu nama Tuhan kami Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Nanti tetap latihan pujian ya, wanita. Dan besok ya, ini puncak kita. Saya undang para pelayan besok Jumat itu, kita akan hadir untuk mendoakan acara kita Natal. Baik itu ya, yang pertama kuasa Roh Kudus bekerja, hamba Tuhan yang melayani, juga kalau Tuhan izinkan supaya Tuhan memberi ya, cuaca yang terang yang baik ya, puji Tuhan. Dan Sabtunya sore jam 4 kita tidak ada ibadah ya kaum muda, kita akan gladi bersih ya untuk Sabtu sore jam 4, lalu minggunya juga kita persiapan jam ya, 4 sore ibadah Natal dan perayaan. Dan besok sudah bisa mulai untuk mengerjakan di depan gereja maupun di tempat ya yang perlu kita kerjakan. Mungkin Jumat juga sampai Sabtu ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yang lain tidak ada. Yang satu hal yang saya rindukan, yaitu pelayan apa sajalah ya, besok bisa datang untuk mendoakan, terkhusus hamba Tuhan yang melayani juga Natal dan perayaan, juga pelayan-pelayan semua ya, musik, singer, song leader, penari tamburin semuanya, supaya kuasa Allah boleh bekerja dengan luar biasa. Puji Tuhan, kita doakan bersama-sama dan sehati ya. Puji Tuhan, kita bangkit berdiri untuk kita mengakhiri ibadah pada petang hari ini. Haleluya. Mari kita akan angkat sembah dan puji Dia. Haleluya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Raja. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih supaya kami terus yaitu menyembah, menyambut akan kedatangan Sang Mesias Tuhan Yesus Kristus, supaya kami boleh selalu dekat kepada Tuhan. Kalau kami selalu sujud Tuhan, menyembah kepadamu ya Bapa, seperti orang-orang Majus, seperti Tuhan Yesus yaitu murid-muridmu, seperti orang-orang yang percaya kepadamu, selalu menyembah kepada Engkau. Pada petang hari ini kami sangat bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memberkati lewat yaitu ibadah kami, baik firman-Mu, baik dari awal sampai akhirnya Tuhan. Bentar berlatih pujian wanita yang ada dan persembahan jemaat-Mu berkati, dan Tuhan Yesus semuanya Engkau memberikan
senantiasa kekuatan, kesehatan dari anak-anak, sekolah minggu kaum muda remaja, bapak ibu nenek kakek diberi sehat untuk kami Tuhan semua melaksanakan dalam ibadah dan perayaan Natal pada hari Minggu sore ya Tuhan. Beri ya Tuhan senantiasa kekuatan yang daripada Engkau pasti memberi yang terbaik ya Tuhan. Berkati kami bersama yang sudah hadir pada petang ini ya Bapak. Kalau saya semua kami pulang, Allah menyertai, bungkus kami dengan darah Kristus, dan sepanjang malam yang gelap bila kami membaringkan dalam tubuh kami beristirahat pun, Allah memberi suatu penyertaan yang baik ya Tuhan. Nama Tuhan Yesus Kristus saja ditinggikan, dimuliakan. Bapak Ibu, saudara sekalian dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian pada petang ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera, pulanglah dengan kemenangan. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub ada bersama kami ya Bapa. Dan kami sudah berdoa dan sudah memberkati yang sudah hadir seluruh pada petang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri ibadah ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat petang.